Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema penipisan sumber daya alam dengan judul berkurangnya ketersediaan pangan terhadap penipisan sumber daya alam. Dengan anggota, yang pertama saya sendiri Aunillah Putri Al-Nasiha, yang kedua ada Azizul Abu Hanifah, yang ketiga ada Debbie Yolanda, yang keempat Dia Lokahita, kelima ada Ezra, keenam ada Fahmi. Topik yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka yang berisi faktor permasalahan dan juga teori penunjang. Di bab 3 ada analisis solusi yang berisi analisis permasalahan dan juga solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir ada penutup berupa kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, tanpa adanya tindakan dari manusia dan memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yang pertama, sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contoh sumber daya alam terbarukan adalah air, tanah, tumbuhan, mikroba, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contoh sumber daya alam tak terbarukan adalah minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak ada habisnya, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, energi laut, dan lain sebagainya. Next. Next. Kemudian penipisan sumber daya alam. Penipisan sumber daya alam adalah kondisi ketika konsumsi sumber daya alam terjadi lebih cepat daripada penggantinya. Penipisan sumber daya alam dapat terjadi karena pertumbuhan populasi manusia melebihi ketersediaan sumber daya alam. Menurut Bongartz, dalam Green 2002, peningkatan populasi dan kepadatan manusia mengarah pada kelangkaan tanah dan bahan pangan. Sementara kelangkaan bahan pangan akan menyebabkan degradasi lingkungan lebih lanjut seperti deforestasi, salinasi tanah, polusi udara, dan kepunahan keanekaragaman hayati. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa lahan yang ada khususnya di Indonesia mengalami degradasi lahan. Akibatnya kualitas pangan yang didapatkan semakin menurun. Selain itu, lahan untuk kebutuhan pangan juga semakin berkurang karena terus digarap untuk dijadikan infrastruktur baik perumahan maupun industri ke depannya. Hal-hal tersebut menyebabkan produktivitas pangan menurun. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Baiklah. Selanjutnya ada fenomena yang terjadi akibat penipisan sumber daya alam khususnya bagian pangan. Yang terjadi yaitu adalah demonstrasi. Produktivitas pangan yang menurun tentunya secara perlahan melahirkan ancaman terhadap global security. Seperti yang telah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, ketika masalah pangan mencuat ke permukaan dibarengi harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng yang meningkat drastis sampai saat ini, akibatnya akan melahirkan demonstrasi besar-besaran yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa pada tanggal 11 April 2022
yang menuntut pemerintah untuk bisa memberantas mafia minyak goreng yang dianggap lebih menyengsarakan masyarakat karena harganya yang melambung tinggi. Selanjutnya ada impor besar-besaran. Indonesia sebagai negara agraris saja sudah mulai mengimpor beras, tidak hanya beras juga yang diimpor. Itu ada daging, kedelai, hingga garam, dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan menyebabkan ketergantungan yang sulit dihindari. Tidak hanya itu, para petani dan produsen yang ada dalam negeri tidak akan memiliki ruang gerak yang luas dalam memproduksi hasil lahan mereka. Imbasnya akan bermuara pada rakyat kecil yang terus mengalami penderitaan. Selanjutnya ada krisis pangan yang terjadi akibat penipisan SDA. Krisis pangan akan meningkatkan kelaparan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan kelaparan juga terjadi di belahan dunia. Hasil penelitian FAO atau Food Agriculture Organization tahun 2010 menunjukkan penduduk dunia yang mengalami kelaparan mencapai 925 juta jiwa. Selanjutnya ada potensi permasalahan yang muncul akibat penipisan sumber daya alam, khususnya bagian pangan. Yang pertama, potensi permasalahan yang akan muncul itu adalah kelangkaan bahan pangan lain yang berpotensi. Yang kedua, ada krisis ekonomi yang saat ini juga kita sudah merasakan dari paparan tadi. Dan yang ketiga, ada ketergantungan impor yang semakin besar jika terus dilakukan impor yang jika penipisan sumber daya alam terus terjadi, maka akan membuat beberapa negara ketergantungan akan impor yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Konsep pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak olah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Penipisan sumber daya alam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global, misalnya saja pada bidang pertanian. Menurut Bosio et al. Pada tahun 2009, sekitar 40% lahan pertanian telah mengalami penipisan atau penurunan yang menyebabkan berkurangnya produktivitas lahan secara signifikan, dan sekitar 9% lahan telah mengalami penipisan yang hampir tidak lagi untuk bisa dipulihkan. Berikut ada faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya sumber pangan terhadap penipisan sumber daya alam. Yaitu yang pertama ada peningkatan populasi jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dapat mengakibatkan tekanan pemanfaatan lahan juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat melakukan penyebaran lahan-lahan kering di lereng-lereng pegunungan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan pada sumber lahan dan air, di mana dalam penguasaan lahan dapat dilakukan melalui penetapan undang-undang dan peraturan yang memungkinkan pihak yang berkepentingan memperoleh kewenangan untuk memperoleh sumber daya alam. Nah, di samping itu, terjadinya krisis air sering dikaitkan dengan krisis of governance, yang menunjukkan bahwa masalah air tidak semata masalah pengelolaan sumber daya air atau masalah operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Namun, krisis air juga termasuk masalah yang terkait dengan struktur sosial politik. Kemudian, faktor penunjang yang ketiga yaitu eksploitasi hutan, di mana eksploitasi hutan tersebut dapat mengakibatkan konspirasi atau perkomplotan antara pengusaha dan juga penguasa. Melalui proses deforestasi sistematis di Jawa dimulai pada tahun 1611 ketika Perusahaan Dagang Hindia Belanja atau VOC memperoleh izin dari Raja Mataram mengenai penebangan pohon untuk keperluan bisnis.
Nah, VOC itu tidak hanya mencatatkan diri melalui pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga membeli kayu dari masyarakat melalui pedagang lokal. Praktik penebangan yang ceroboh dan upah yang rendah telah menyebabkan deforestasi yang ekstensif di daerah-daerah terdeforestasi, mendorong orang-orang di sekitar mereka ke dalam kemiskinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang teori penunjang. Penipisan sumber daya alam didefinisikan dengan premis bahwa nilai suatu sumber daya diukur dari segi ketersediaannya di alam. Penipisan sumber daya alam terjadi ketika sumber daya dikonsumsi lebih cepat daripada penggantian. Sumber daya alam adalah sumber daya yang ada tanpa tindakan manusia dan dapat menjadi terbarukan atau tidak terbarukan. Dan ketika sampai pada diskusi tentang penipisan sumber daya alam, itu adalah terminologi yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan air, pertanian, konsumsi bahan bakar fosil, penangkapan ikan, dan pertambangan. Selanjutnya, permasalahan sumber daya alam ini penyebabnya tidak jauh dari akibat perilaku manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, perkembangan ekonomi, dan politik. Di kalangan masyarakat, muncul pandangan yang didengungkan sejak lama bahwa kekayaan alam Indonesia berlimpah. Pandangan tersebut, baik secara sadar maupun tidak, telah mendorong manusia terjerat dalam proses pemanfaatan SDA yang cenderung eksploitatif untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Akibat dari proses penurunan atau penipisan adalah munculnya berbagai bencana ekologis yang pada gilirannya dapat menyebabkan krisis ketersediaan pangan. Next. Akibat dari proses penurunan atau penipisan adalah munculnya bencana ekologis. Ya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan sebaliknya. Miskinnya pengelolaan sumber daya alam yang akan berpengaruh buruk. Next. Oke. Berkurangnya ketersediaan sumber daya ini akan berpengaruh sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini, utamanya sumber pangan. Misalnya tanpa udara dan air, manusia tidak bisa hidup. Begitu pula sumber daya alam lainnya seperti hutan, ikan, dan lain-lain. Kemudian ada 3 teori penunjang, yaitu yang pertama, teori kependudukan. Secara kronologis, perkiraan bahwa penduduk dunia berkembang secara lambat sampai pada pertengahan abad ke-17. Pada sekitar tahun 1665, penduduk dunia diperkirakan sebesar 500 juta. Penduduk dunia kemudian menjadi 2 kali lipat dalam jangka waktu 200 tahun, yaitu pada tahun 1850. Pada perkembangannya kemudian dalam jangka waktu 80 tahun, penduduk dunia menjadi 2 kali lipat pada tahun 1930, yakni sebesar 2 miliar penduduk. Untuk mencapai 2 kali lipatnya kembali sehingga menjadi 4 miliar, hanya diperlukan waktu 45 tahun, dan pada saat sekarang penduduk dunia telah mencapai 7 miliar lebih. Selanjutnya yaitu teori pengelolaan pada sumber daya lahan dan air. Potensi sumber daya lahan kenyataannya banyak mengundang investasi dari luar daerah untuk menggarap lahan secara lebih intensif. Pada akhirnya hal ini akan dapat mengakibatkan munculnya kesenjangan yang semakin besar antara intensitas penggunaan sumber daya dengan karakteristik sumber daya. Sedangkan strategi petani di daerah pegunungan untuk berjuang mempertahankan kehidupannya biasanya bertumpu pada 3 prinsip dasar, yaitu petani mengolah sumber daya lahannya dengan berbagai aktivitas produksi tanaman. Petani menghindari risiko kegagalan dan bencana melalui metode indigenous dalam mengolah lahannya. Kemudian teknologi yang mudah, low input, dan small scale lebih disenangi karena keterbatasan penguasaan pengetahuan, teknologi, dan kapital. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori eksploitasi hutan. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep pelestarian, khususnya menyangkut kelestarian hasil hutan. Sejak pertama kali lahir sampai sekarang, definisi kelestarian hasil hutan telah mengalami perkembangan dan bervariasi dari satu negara ke negara lain.
Pada mulanya suatu hutan dianggap dimanfaatkan secara lestari bila tebangan tahunan atau tebangan periodik tidak mengurangi kapasitas hasil, dan bila setelah penebangan dilakukan di seluruh kawasan hutan, potensi tegakan di lapangan tidak berkurang dengan sebelum dilakukan penebangan. Konsep mengenai kelestarian hasil ini mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh Wiebeck dan Peters, bahwa upaya untuk memfasilitasi penyediaan yang berkelanjutan dan optimal dari semua dampak nyata dan tidak berwujud dari hutan untuk kepentingan manusia, generasi sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena itu, konsep pelestarian hasil hutan sekarang pada umumnya dianggap mempunyai hubungan dengan lingkup yang lebih luas dari segi ekologi dan sosial ekonomi suatu wilayah. Sisi lain tentang konsep kelestarian hasil hutan dalam pengelolaan hutan adalah konsep hutan normal. Konsep ini berhubungan erat dengan teknik silvikultur dan sistem pengaturan hasil yang dipakai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di bab 3 di sini ada analisis solusi. Pada analisis permasalahan, kita ada 3 permasalahan, yaitu lingkungan dan pelestarian berkelanjutan, ada pasokan minyak bumi yang mulai berkurang, dan juga kesadaran masyarakat. Masalah-masalah lingkungan sudah terjadi di segala lini, sehingga diperlukan pelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki agar nantinya bisa terjaga dan dapat dinikmati sampai generasi ke generasi. Minyak bumi yang saat ini menjadi salah satu sumber daya alam tak terbarukan mulai menipis. Hal ini disebabkan oleh lonjakan penggunaan minyak bumi sebagai sumber daya dari kendaraan bermotor, industri, dan juga lain-lainnya. Naiknya permintaan bahan-bahan pangan yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi, ditambah dengan masalah distribusi yang menyebabkan pasokan yang tidak dapat tersalurkan secara merata, serta kurangnya keinginan dari masyarakat untuk berpindah ke sumber daya yang terbarukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terkait solusi permasalahan utama, atau dalam hal ini terkait permasalahan penipisan sumber daya alam. Yang pertama yaitu melalui prinsip ekoefisiensi, yaitu dengan penyusunan skala prioritas, penghematan sumber daya alam itu sendiri, dan pemanfaatan yang lebih selektif, yang bertujuan agar sumber daya alam tetap terjaga. Lalu kemudian melalui inovasi, yaitu penggunaan energi alternatif yang modern dan ramah lingkungan. Salah satu contohnya yaitu melalui dengan pemanfaatan kincir angin sebagai sumber energi listrik yang memanfaatkan energi angin itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan atau renewable. Lanjut. Adapun solusi dari krisis pangan itu sendiri yaitu pertama dengan peningkatan produktivitas. Perlunya peningkatan produksi agar menjaga stabilitas pangan di tengah naiknya permintaan pangan, khususnya di tengah pandemi ini sendiri. Lalu yang kedua yaitu melalui inovasi di bidang agrikultur. Inovasi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan itu sendiri secara lebih efektif dan alternatif. Salah satu contohnya yaitu melalui teknik vertikultur. Lalu yang terakhir yaitu dengan urban farming, yaitu distribusi makanan dan produk lain yang dilakukan melalui budidaya tanaman secara intensif dan peternakan di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Lanjut. Dan satu lagi yaitu perlunya partisipasi masyarakat itu sendiri. Adapun salah satu beberapa partisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan teamwork, yaitu melakukan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat, termasuk individu, masyarakat, petani, distributor, dan pemerintah. Lalu prinsip balance, yaitu mengurangi impor pangan demi meningkatkan produktivitas dalam negeri. Lalu yang ketiga storage, atau mewujudkan cadangan pangan itu sendiri. Lalu yang keempat availability, atau mempertahankan ketersediaan energi per kapita dan protein. Dan yang terakhir yaitu prinsip simpel, yaitu mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien sehingga harga pangan tidak melampaui harga normal dan dapat terjangkau oleh khayal masyarakat. Lanjut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, permasalahan penipisan sumber daya alam yang terjadi memiliki beberapa pengaruh besar dalam lingkungan masyarakat, seperti berkurangnya pasokan minyak bumi yang menjadi bahan bakar utama kendaraan bermotor, terjadinya krisis pangan yang menjadi komoditas utama, serta permasalahan lainnya.
Penipisan sumber daya alam ini disebabkan dari berbagai hal, yaitu ada dari populasi manusia yang menjadikan adanya kelangkaan, di mana pemerintahan masyarakat, pasokan barang yang menurun, hingga masalah distribusi yang menyebabkan pasokan tidak dapat tersalurkan secara merata. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai berkurangnya sumber pangan terhadap penipisan sumber daya alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.